Izinkan saya melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai implementasi aksi nyata modul 1D. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa sih budaya positif? Coba baik, apa budaya positif? Apa sih budaya positif? Pernah nggak dengar budaya positif itu apa? Terus masih apa? Budaya positif apa sih? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Iya, betul. Nah, pasti Ibu Bapak sering lihat budaya positif atau dengarlah budaya positif itu apa. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan yang universal yang ditetapkan di sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai kita seorang guru itu perlu sekali menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman untuk belajar siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan nilai untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Nah sekarang apa sih tujuan dalam membangun budaya positif? Tujuannya apa sih membangun budaya positif itu? Iya betul. Tujuan dari membangun budaya positif yaitu menumbuhkan karakter anak. Nah ada pun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, pernah lihat tidak Bapak Ibu contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah? Apa aja? Boleh bersikap sopan. Terus apa lagi? Ya, meminta izin. Boleh. Terus apa lagi? Ya, tepat waktu. Boleh. Jujur. Nah, itu yang disebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh yaitu budaya positif. Banyak sekali contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Bapak Ibu. Di antaranya harus sopan, harus antri, harus melaksanakan kerja bakti rutin, atau tepat waktu, ataupun jujur, ataupun lain sebagainya. Nah dulu saya juga belum paham budaya positif itu apa. Ternyata setelah kesini, oh ternyata perwujudan nilai, ternyata bagus sekali budaya positif diterapkan di sekolah kita karena adanya interaksi dan adanya kesepakatan antara guru dan siswa sehingga nantinya tidak ada saling yang dirugikan ataupun diuntungkan. Nah, cakupan budaya positif di sini, di situ ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ada juga posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nah, sekarang pernah tidak Bapak Ibu mendengar disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu apa sih? Pernah tidak? Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu apa? Disiplin itu apa sih? Biasanya kan kalau ada yang terlambat, otomatis kan dihukum. Nah itu sekarang tidak boleh. Misalnya ada yang upacaranya telat, itu harus keliling 2 putaran. Itu sebenarnya diterapkan tidak boleh. Kita sudah tidak menerapkan disiplin positif. Nah disiplin menurut Diane Gosset dalam Reputation School Disiplin 2001, disiplin itu berasal dari kata Latin yang berarti yaitu disiplina, berarti belajar.
berarti bisa mengontrol diri dan juga menguasai diri. Selain untuk apa? Untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang hargai. Nah, selain itu juga Dian Gosen itu mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi meskipun kita ayo jangan pelan, tapi motivasi intrinsiknya belum terbangun, tetap tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, makanya harus timbul dulu dari motivasi yang ada di dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik sudah ada dalam diri kita, berarti tujuan mulia yang kita inginkan, yang kita akan capai itu insya Allah akan terlaksana. Sehingga disiplin ini akan menggeser paradigma yang tadinya paradigma disiplin itu kepatuhan, maka kita ubah dalam menerapkan disiplin positif yang ada yang ada sekarang. Dulu kan harus patuh, harus taat, tapi itu kepatuhan dan ketaatan tersebut tidak ada dalam diri kita, dan tidak ada dalam motivasi intrinsik kita. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih arti disiplin. Nah, sekarang coba pernah dengar tidak disiplin positif itu apa? Coba, disiplin positif itu apa? Ya, yang dalam diri kita, dalam diri sendiri, baik siswa, tapi bukan berupa hukuman atau juga hadiah. Misalnya anak kita juara ke-4 dan juara ke-1, kita kasih hadiah, itu tidak menunjukkan adanya disiplin positif. Karena disiplin positif itu datangnya dari diri, bukan dari luar, bukan berupa hukuman ataupun hadiah. Saya juga sadar, saya dulu salah. Pengertian disiplin positif itu istilahnya yang penting untuk memotivasi anak supaya dapat nilai, dikasih dikasih hadiah. Kita sudah mempelajari tentang disiplin positif itu tidak dilakukan kembali. Kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, dari disiplin positif itu bisa bermanfaat bagi siswa ataupun diri kita sendiri. Manfaatnya apa? Yaitu menumbuhkan kepercayaan diri pada anak dan mendukung kemandirian si kecil, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab anak. Nah, jika kita ngasih hadiah, ngasih hukuman, otomatis kan tidak ada tanggung jawab karena ingin sesuatu, karena takut, bukan berasal dari dalam intrinsik kita sendiri. Nah, cara untuk menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu membentuk lingkungan kelas yang membudayakan atau mendukung terciptanya budaya disiplin positif, serta juga membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif, serta memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan juga tidak menekan siswa, serta membantu siswa dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, selain ada disiplin budaya positif atau disiplin positif, cakupan budaya positif lainnya yaitu ada keyakinan kelas. Berbeda tidak keyakinan kelas? Nah, supaya kelasnya berjalan lancar, supaya tertib, itu perlu sekali dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak mengandung punishment. Jangan
siswa-siswi berdasarkan kenyamanan, berdasarkan keinginan, karena keyakinan kelas itu berupa kesepakatan atau nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Atau keyakinan kelas tersebut artinya yaitu apa? Artinya apa keyakinan kelas tersebut? Sebuah perangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, siswa itu akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Karena tidak ada kelas yang membuat keyakinan kelas. Benar. Coba apa saja? Kesepakatan kelas di kelas 4 pertama sebelum kita mulai pembelajaran ya semester awal kita buat kesepakatan antara siswa dan guru. Pertama misalkan jika ingin bertanya betul. minta izin ketika mau keluar ruangan. Bagus. Ucapkan salam ketika masuk Betul. kelas. Betul. Itu merupakan contoh-contoh keyakinan kelas karena tidak mengandung unsur paisme. Nah, contoh keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan sama Wasi. Coba kelas 5 keyakinan kelasnya apa? Sama ya. Ya, tepat waktu. Kalau misalkan telat ya tidak diberi hukuman, kita hanya mengatakan besok jangan telat lagi. Ya, terus apa lagi? Kebersihan, Menjaga kebersihan. Ya. Nah, coba kalau kelas 2 kesepakatan kelasnya apa? mungkin tidak jauh dari yang dijelaskan Bu Asmoro tadi, tapi yang paling utama satu bahwa saling menghargai. Saling menghargai. Apalagi ketika ada guru, jadi mereka sepakat bahwa ketika ada guru, siapapun itu gurunya, ini kan belum sedang menjelaskan jangan jangan memotong pembicaraan guru. Ya, berarti itu bisa seperti itu. Harus sopan, harus bisa menghargai teman, ataupun orang lain. Ya, tidak dasar kasar. Nah, ibu bapak sekarang kan sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa. Berarti sudah paham. Oh iya, keyakinan kelas ini. Sehingga bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan apabila nantinya ada perubahan, boleh diperbaiki sama-sama di kelasnya masing-masing. Nah, selain itu juga cakupan budaya positif lainnya ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia itu sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan juga tindakan seseorang. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan psikologis dan juga fisiologis. Nah, menurut William Glasser itu membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan makan, kasih sayang dan rasa terima, ada juga yaitu kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Kalau misalnya kebutuhan hidup, contohnya siapa yang tahu? Kebutuhan bertahan hidup, contohnya siapa yang tahu? Ya, kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup, misalnya kita butuh perlindungan dari kekerasan atau juga pelecehan. Terus apa lagi? Iya, betul. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Misalnya dari segi kita butuh adanya fasilitas kesehatan yang memadai, atau juga kita juga butuh kantin yang sehat untuk menyediakan berbagai macam jenis makanan. Nah, selain itu juga tadi kan kebutuhan manusia itu ada 5. Tadi 1 kebutuhan bertahan hidup. Berarti kedua yaitu kasih sayang. Coba kebutuhan kasih sayang itu bagaimana sih? Kebutuhan kasih sayang
Ya, Itu salah satunya bukan dari keluarga. dari keluarga. Atau juga merupakan untuk saling mencintai, untuk merasa dihargai, dan juga untuk saling mendukung. Dan kebutuhan kasih sayang ini berhubungan dengan kegiatan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Misalnya teman, ataupun keluarga, atau pasangan hidup, ataupun teman kerja, ataupun komunitas di mana kita bergabung. Nah, kebutuhan hidup selanjutnya yaitu ada harga diri atau kekuasaan. Nah, kebutuhan ini terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu atau untuk menjadi kompeten atau untuk menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan yang dimiliki, merasa dihargai, terus merasa didengarkan. Ya. Nah, dalam konteks kehidupan sekolah, nah kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui adanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi siswa melalui pendidikan atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Makanya di setiap sekolah itu kan sering sekali diadakan kegiatan ekstrakurikuler. Gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan dan juga potensi siswa sehingga mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, kebutuhan keempat yaitu kebebasan. Berarti kebutuhan kebebasan ini yaitu ketika seseorang itu memilih atau menentukan pilihan atau bisa mandiri dan juga otonom. Nah, kebebasan itu apa? Kebebasan itu kan kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa ada batasan, dan juga kreativitas yang merupakan elemen yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Berarti dalam konteks ini siswa itu dibebaskan untuk berinovasi ataupun yaitu berkreasi. Nah, kebutuhan manusia prima itu apa lagi? Yaitu kesenangan dan juga kenikmatan. Nah, kebutuhan ini meliputi kesenangan dari segi bermain, dari segi mood atau relaksasi, dan juga pembelajaran yang bermakna. Misalnya dalam konteks sekolah dapat dicontohkan seperti adanya ekstrakurikuler yang menyenangkan. Contohnya olahraga, ada juga seni, ataupun menyelenggarakan acara kegiatan-kegiatan pensi sehingga anak terhibur, ya, istilahnya bete ataupun bad mood. Nah, cakupan budaya positif selanjutnya yaitu ada posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam penerapan budaya positif, yaitu seorang guru yang menjadi penghukum, seorang guru yang menjadi pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai teman, ataupun pemantau, ataupun manajer. Nah, sekarang saya ingin bertanya, nah posisi ibu bapak itu di mana? Kalau ada yang salah, ibu bapak ngapain sih? Penghukum. Kalau tidak datang perawat tidak boleh masuk, itu penghukum. Berarti posisi ibu bapak semua di mana? Baik di mana? Saya mungkin ke posisi salah satu jadikan teman. Berarti jadi teman. Kalau siswa ada yang telat, hanya menyarankan besok jangan telat lagi. Berarti sebagai apa? Posisi konfirmasi. Tanggung jawab mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang baik. Berarti manajer atau pemantau. Bumi itu apa? Pemantau. Pemantau. Ya, karena kita itu
siswa. Karena guru itu bertanggung jawab dalam mengarahkan dan juga menuntun siswa ke jalan yang benar saat perilaku tersebut menyimpang. Nah, kalau guru sebagai penghukum, kalimatnya bagaimana? Hah? Kalimatnya bagaimana? Kamu salah. Ya, kamu selalu salah. Patuhi aturan saja. Terus apa lagi? Besok jangan sekarang kelas lari lapangan. Ya, besok kelas lari. Itu merupakan contoh, yaitu seorang penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, baik secara verbal ataupun baik secara fisik itu sendiri. Kalau orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa seorang tersebut memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada siswa. Jadi ditekan tuh siswa. Akhirnya siswanya apa? Tidak nyaman. Biasanya tadi itu yang dijelaskan Bapak Ibu, kalimat penghukum. Kalau telat lari 2 putaran. Nah, atau misalnya kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesainya. Itu merupakan contoh-contoh kalimat sebagai penghukum. Kalau kita posisi kontrolnya merasa membuat merasa bersalah, biasanya kan ada rasa kecewa. Ibu kecewa, kenapa sih kamu kiranya kecil? Itu terus apa lagi? Yang merupakan membuat merasa bersalah. Ya, ibu berapa kali sudah harus memberitahukan kamu. Terus apa lagi? Gimana coba? Ya, terus apa? Coba, gimana lagi? Ibu kasih tahu untuk pakai sepatu. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi yang merasa bersalah? Tulisanmu kemarin sudah diberitahu yang begini, sekarang tulisannya begini lagi. Gimana caranya supaya tulisannya bisa terbaca? Bisa sama lagi tulisannya. Nah, seperti itu kan bisa. Pusing. Lihat tulisan kamu sekarang terus saya carinya. Ya, itu merupakan yaitu posisi kontrol merasa bersalah. Nah, kalau misalnya posisi kontrol sebagai teman, bagaimana? Demi bapak atau demi ibu, jangan seperti itu aja. Nah, itu kan seperti itu sebagai teman. Biasanya posisi guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, tetapi akan datang berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Biasanya pada teman atau posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positif biasanya hubungan baik yang terjalin antara guru dan juga murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan juga humor untuk mempengaruhi seseorang. Coba kalimat kita nih posisi sebagai teman, apalagi yang telah disebutkan tadi. Ya, ayolah demi kelas ini minta tolong. Terus apa lagi? Ya, kalau bukan kamu siapa lagi? Terus apa lagi? Ya, itu tenang. Ya, itu semua posisi kontrol sebagai teman. Ada juga posisi kontrol guru
coret meja. Ayo tolong hapus meja yang kamu coret-coret tadi. Itu merupakan pemantau. Coba kalimat apa sih yang menunjukkan pemantau? Yang makan tadi. Buang sampah. Ayo buang sampah. Ya, siapa yang tadi numpahin air, tolong bersihkan kembali. Ya, siapa yang menumpahkan air? Tolong bersihkan kembali. Tuh. Yang membuang sampah sembarangan di depan, tolong ambil dulu. Iya, betul. Yang membuang sampah di depan, tolong ambil dulu sampah. Terus apa lagi? Yang nilainya jelek, perbaiki ya. Lain. Bisa. Itu merupakan kalimat pemantau. Karena seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan ataupun catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, berarti posisi kelima itu sebagai manajer. Biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Biasanya kalimatnya bagaimana sih? Coba yang pemantau, yang yang manajer. Coba perkataannya apa sih? Yang manajer itu perkataannya bagaimana sih? Kalau ribut ya. Kalau ribut ngapain tuh? Ya, boleh. Terus apa lagi? Mungkin cerita kali ya, karena mungkin tiap hari cerita sama aja. Cerita kami sama. Coba besok apa rencana kamu yang terbaru? Ya, boleh. Bisa. Terus apa lagi? Kamu yakin? Ya, apa kamu yakin? Yakin tentang apa nih? Kamu yakin tidak berbuat salah kepada Tuhanmu? Nah, apa kamu yakin? Ya, betul. Terus apa lagi? Ya, kalau misalnya jika kamu meyakini, apakah kamu bisa memperbaikinya? Bisa seperti itu. Jika kamu bersalah, apa kamu mau bertanggung jawab? Ya, jika kamu bersalah, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Boleh seperti itu. Nah, selain itu juga cakupan dari budaya positif ada segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi berarti proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. 1. Ada melakukan validasi terkait tindakan yang salah. 2. Menanyakan keyakinan. 3. Menstabilkan identitas. Nah, misalnya kalau menstabilkan identitas, nih murid nih ada yang salah, ada yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Contoh, di kita kan ada hobi, tidak masuk terus, sering tidak masuk. Alasannya ada aja tiap hari. Ada A, ada B, ada C. Padahal kan sudah dipanggil orang tuanya, ibu bapaknya, ternyata tidak datang. Nah, bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusi sehingga mencapai 3 tahapan? Tadi ada menstabilkan identitas, ada juga yaitu validasi tindakan yang salah
Ya, terus Salah apa kamu? Kenapa melakukan salah apa? Kenapa sekolah? ya, terus Punya salah apa? Itu nggak apa-apa, sekolah aja. Dan namanya manusia tidak sempurna semua. Jadi jangan minder, sekolah gitu. Jadi mungkin pertama itu tanyakan dulu ya, kenapa alasannya, lalu kasih motivasi ya, terus untuk menarik supaya si Robi itu mau ke sekolah. ya, Setelah sekolah juga kita kasih pengertian murid yang lain. Kenapa? Murid yang lain itu salah satunya yang membuat mungkin Robi tidak sekolah. ya, Karena apa? Karena bullying tadi mungkin ya. Nah di situ. Nah kita kasih motivasi ke Robi ayo sekolah, jangan minder karena di sini itu sama manusia tidak ada yang sempurna. ya, Sama-sama belajar. ya, bisa seperti itu. Nah, bisa juga dalam menstabilkan identitas itu, misalnya kenapa sih Robi tidak masuk sekolah? Apa sih alasanmu? Nah, itu bisa seperti itu. Nah, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, berarti kita melaksanakan yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tidak masuk sekolah apakah bangga? Misalnya seperti itu. Selain itu apa lagi? Coba, apakah perbuatan kamu dengan tidak masuk sekolah itu bagus atau baik? Itu apa lagi? Yang menunjukkan contoh validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Kalau misalkan kamu tidak sering bolos sekolah, apakah kamu bisa membuat diri kamu pintar? Ya, boleh seperti itu. Nah, selain memvalidasi tindakan yang salah, ada juga yaitu menanyakan keyakinan. Contoh, Robi, dengan sikap kamu merasa tidak sih kalau misalnya sikap kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Boleh seperti itu. Terus apa lagi? Coba kalimatnya. Apa sih? Ya, kamu mau jadi seperti apa sih? Atau misalnya kamu itu seperti ini salah nggak sih? Atau misalnya kamu kan sudah tidak masuk, berarti kan Robi sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Coba tolong apa sih kesepakatan kelas yang Robi langgar? Nah, itu kan boleh seperti itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Tadi kita bahas atau ulas lagi dalam tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, bagian dasar segitiga restitusi itu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita itu harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa kita bukan manusia yang sempurna, atau juga saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Nah, saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan juga mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berarti pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menentukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Dan menurut yang kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu
Nah, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1, langkah 2 dilakukan, maka anak itu akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya, sehingga anak tersebut berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Misalnya, Robi, kamu ke depannya ingin menjadi apa? Kalau tidak masuk terus, apakah cita-cita kamu akan tercapai? Kan seperti itu. Nah, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, kita itu sebagai guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Coba kita lihat contoh soal yang merupakan segitiga restitusi. Contoh ini ada kasus yang merupakan segitiga restitusi. Coba sekarang lihat kasusnya. Kasus 1, lihat di sini. Coba kasus 1. Di situ contoh penerapan segitiga restitusi tentang rawat. Kasus 2, coba lihat. Baca bareng-bareng. Bu, izinkan Boleh. Nah, Sabrina hari itu bangun terlambat dan dia terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Nah, coba silakan ibu bapak jangan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan 3 tahapan. Boleh di kertas lembar. Tadi 1 apa? Menstabilkan. Tadi apa? 1 apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan keras. Nah, sekarang dari kasus ini, coba selesaikan ke dalam 3 langkah. Coba baca semua kasusnya. Menstabilkan identitas, Memvalidasi identitas, memvalidasi. terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang dari kasus ini kira-kira apa nih? Kenapa terlambat? Kelihatan tidak? Ada, Bu. Coba. Apa yang kamu lakukan semalam? Kepo. Ayo coba. Sabrina bangun telat. Iya, apa? Kenapa Sabrina? Nah, analisanya bagaimana? Tidur jam berapa Sabrina?
Sabrina hingga kamu bisa bangun telat? Semalam Sabrina tidur jam berapa? Itu kan maksudnya ke menstabilkan nah itu. Terus semalam kamu tidur jam berapa Sabrina? Ya, terus apa lagi? Kalau sampai kesiangan kayak gitu kamu kenapa? Ya, terus apa lagi? Nah, sekarang kan tadi sudah. Nah, posisi kontrol Pak itu sebagai apa dari kasus tersebut? Pemantau. Dia kan di situ. Coba posisi kontrol Pak itu dari kasus tersebut sebagai apa? Tadi kan ada pemantau, ada penghukum, ada manajer, ada sebagai Penghukum. sebagai apa? Penghukum. Yang tadi kalau kita penghukum yang mana? Itu. Ya, nggak boleh. Tuh. Nah, sekarang lihat dalam kasus Sabrina berarti sikap posisi yang diambil Pak Lukman sebagai penghukum. Nah, Pak Lukman itu tetap bersikeras ada peraturan yang berlaku. Nah, kalimatnya bagaimana? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula sepatunya. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu tidak sesuai. Nah, itu merupakan kalimat penghukum. Nah, sekarang kasus ketiga. Kira-kira apa tuh kasus ketiga? Coba, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tampak anjur tak anjur dalam pelajarannya. Pacar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pacar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Pacar hanya terdiam terpaku. Tadi kan ada 3 langkah cara menyelesaikan kasus tersebut. Coba dari segi memvalidasi tindakan kalimatnya yang mana? Dari kasus tersebut memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Apakah Fajar tahu tidur di dalam kelas saat jam belajar itu tidak baik? Terus selain itu ada menstabilkan apa? Menstabilkannya kenapa? Kalau seperti ini sudah sering kali. Atau mana? Ayo, pertama menstabilkan tindakannya bagaimana tuh dari kasus Fajar nih, dari kasus Fajar. Coba dari kasus Fajar. Mungkin katanya ibu juga dulu pernah gini kali ya. Ibu juga dulu pernah melakukan hal yang sama seperti Fajar, tetapi tolong untuk tidak berkelanjutan atau terlalu sering. Yang mungkin yang ibu mau tanyakan, kenapa Fajar bisa tidur di dalam kelas? Terus selain menstabilkan identitas. Terus menstabilkan identitasnya. Ya udah Bu, yang itu memvalidasi itu apa namanya tadi Ayu bilang itu yang pertama, kenapa kamu apakah kamu tahu tidur di dalam kelas saat jam belajar itu tidak dibolehkan? Terus menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya. Sesuai peraturan itu Iya. sedang Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Ya. Nah, dari kasus 3 kira-kira posisi Ibu Dani sebagai apa? bukan
lain kali perhatikan. Nah, untuk sebagai teman harus seperti ini. Gimana kamu belajar? Kamu tidak kasihan sama ibunya? Ibu sudah kamu capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, itu merupakan sebagai teman. Nah, selain kasus 4, silakan ditulis. Dibaca kalimatnya. Bu, bisa di-zoom sedikit nggak, Bu? Jujur. Enggak kelihatan. Enggak, Bu. Ibu Siti atau lagi. Kecil. Oh, blur ya, Bu? Anda dan Yola sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba ya dalam sebuah perkenalan adu mulut, Bino pun menjadi emosi. Kalau si Ridwan Nah, kelas 2 ya, mah. konfisi. Terus. Narik ke meja apa itu hidungnya dengan kasar sampai. Nah di situ ada guru piket. Udah, Piket tadi. Langsung melerai mereka, membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai Ya, tulis. Setiap guru kan beda. Tulis di kertas masing-masing. Coba memvalidasi tindakannya yang mana sih? Menstabilkan identitasnya yang mana sih? Menanyakan keyakinannya yang mana sih? Nah, kira-kira Pak Anto ini sebagai apa sih? Ibu Suti sebagai apa sih? Posisi kontrolnya? Yo, Cara memvalidasinya, apa yang membuat kamu marah, Dino, terhadap Anto Pak Aryo? ya, terus. Terus cara apa tadi selain validasi? Menanya Menstabilkan tindakannya apa? memvalidasi tindakannya. Menstabilkan dulu. Menstabilkan identitas itu apa? Coba. Mana dari kalimat tersebut? Coba kamu bersikap tenang dulu, Dino, gitu. Bisa itu? Mana? Terus. Paragraf ketiga ya. Berarti membuang kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Nah, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, kalau misalnya memvalidasi tindakan, Itu apa yang membuat Dino sangat apakah yang membuat kamu sangat marah terhadap Anto? apa? Mungkin. Paragraf keberapa? Paragraf keberapa? Paragraf Kedua, Bu, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah. Mungkin kita bisa, maksudnya kalau memvalidasi apa yang membuat Dino kamu sangat marah saat ini? Itu bisa memvalidasinya mungkin. terus. Ya, bersedia untuk memperbaiki masalah. Keyakinannya apa? Mana kalimatnya? Keempat, kalimatnya mana? Ya, itu merupakan sekarang posisi kontrol Ibu Suti itu apa? Yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol yang dipraktekkan Ibu Suti adalah manajer. Nah, di sini dalam kasus tersebut dalam menstabilkan
efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, untuk memvalidasi tindakannya berarti Ibu Suri itu berupaya menenangkan keduanya, terutama di Dino yang pada saat itu sangat marah sekali. Nah, untuk menanyakan keyakinannya berarti Ibu Suri itu melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sepakati. Nah, dalam kasus Dino dan Anto tersebut, Ibu Suri melakukan penguatan dengan menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara sepertinya kamu saat ini sangat marah sekali. Nah, Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suri balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Berarti nilai yang dituju yang diterapkan dari kasus tersebut yaitu ada saling menghormati, ada juga tentang rasa, ada juga tanggung jawab. Nah, sekarang dari kasus 1, coba lihat kasus 1. Nah, nanti itu sekarang ini Ibu Bapak kan tadi sudah dijabarkan, dipaparkan tentang cakupan budaya positif. Sudah menerangkan cakupan budaya positif itu satu ada apa tadi? Disiplin positif. Kedua ada apa? Ya, tadi kan sudah dipaparkan tentang yaitu budaya positif. Nah, kalau misalnya cakupan budaya positif itu apa aja tadi? Cakupannya ada apa? Cakupannya cakupan budaya positif. Disiplin positif, keyakinan, memenuhi kebutuhan dasar manusia, sisi kontrol, segitiga ada juga yaitu segitiga restitusi. Tadi kan telah dipaparkan tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang di kelas Ibu Bapak pasti setiap anak memiliki kasusnya masing-masing. Coba Bu Ai, kasus Bu Ai di kelas 2 apa? Ridwan dulu. Kasusnya apa? Sampai deskripsikan kasus tersebut. Dari awal. Boleh. Kejadiannya sering terjadi pada jam istirahat. Ya. Mungkin masalah sekarang ya Bu. Jadi yang sering Ridwan sama Opi. Ya, terus. Tiba-tiba kan nangis lah. Ada itu cuma masalah menghapus. Ya, kamu kenapa? Nah, ada Ridwan lagi. Ya, terus. Terus Ridwannya nggak diterima kalau beda sama Rocky. Akhirnya ada hutang di situ. Akhirnya datang karena Rocky anaknya itu sifatnya dia itu masih cowok banget. Kalau Ridwan itu suka ngomong ya. Nah disitulah Rocky juga nggak suka tindakan Ridwan terlalu cewek. Akhirnya ribut kan jatuh gitu saja. Ributan di situ. Cuma ya ribut di situ. Nah berikutnya terjadi lagi pertengkaran seperti itu. Tapi emang temanya lain lagi. Nah, di situ apa yang dilakukan Bu Ai? Pertama anak-anak datang ke kantor, saya bertamu terus saya datang kelas. Tanya dulu nih. Setiap keributan pasti ada masalah. Nah, itu ada pertanyaan itu merupakan apa? Itu
bagaimana? Kalau menurut saya kan pertama namanya lagi berantem itu nggak boleh marah-marah. Gimana masalahnya? Ya. Kenapa kamu begini? Terus kan lagi sama emosi kita nggak harus emosi juga kan? Kan yang namanya kasih sayang lembut namanya kelas 2 kan nggak boleh. Yang Ya. namanya bentak-bentak karena mereka masih butuh banget kasih sayang. Merangkul mereka dulu. Merangkul mereka. Terus setelah merangkul mereka, apa yang dilakukan? Setelah merangkul mereka kasih pemahaman. Kasih pemahaman. Setelah dikasih pemahaman, Setelah kasih pemahaman ke mereka berarti Nanti pulangnya mamanya. tujuan belajar di sekolah itu ya setelah itu pasti ujung-ujungnya suruh saling memaafkan. Betul ya. Kira-kira posisi kontrol yang kita mulai apa? Sebagai apa? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai pemantau? dulu yang mantau Pemantau. Terus setelah memantau, jadi temen gitu. ya setelah itu manajer. Berarti posisi kontrol yang telah mulai menerapkan dalam kasus tersebut ada tiga, sebagai pemantau, yaitu teman dan juga manajer. Kira-kira Ibu Aman ada nggak sih kasusnya yang sering dilakukan di kelas? Lima bu kalau berantem saya lihat nggak perlu ya. Apa mungkin dia jadwal istirahat nggak tahu. Ya. Laporan kalau mungkin nggak masuk ada satu. Ya. Dia nggak mau masuk nggak tahu kendalanya apa gitu. Terus Apa yang mau lakukan? Iya, tapi saya nggak masuk ke rumah datang ya. Nah, terus apalagi yang dilakukan Wakan? Tidak ada kelanjutan, malah apa ya? Nggak mau sekolah. Belum berdampak ya. Nah, sekarang posisi kontrol dari Wakan yang menerapkan apa? Apa ya? Memantau dulu kali ya. Memantau. Setelah memantau, Menjadi teman. menjadi teman. Setelah menjadi teman, belum datang. Ya, coba evaluasi. Apa kasusnya di kelas 4? Alhamdulillah aman tapi ya. Di kelas 3 Bayu. Kelas 3. Kelas 3 nih. Ini sudah dipaparkan di depan. Nah, Yumiko, apa kasusnya? Menangis bu. Nah, nangis gara-gara apa? Menangis itu gara-gara menulisnya lambat. Ditinggalin. Berarti untuk kasus kelas 1 masih bukan dari segi kekerasan. Cuma untuk intrinsik dalam dirinya diri si anak tersebut harus dimotivasi. Nah, baiklah Ibu Bapak, tadi saya sudah memaparkan tentang budaya positif dari segi disiplin positif, dari segi segitiga restitusi, dari segi keyakinan kelas ataupun kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan diseminasi yang saya laksanakan bisa bermanfaat oleh Ibu Bapak dan dapat diterapkan di satuan pendidikan yang ada di SDN Kalapa 22 atau diterapkan di kelas masing-masing. Setelah diseminasi ini, pasti Ibu Bapak ada gambaran apa itu keyakinan kelas, apa itu budaya positif, disiplin positif, dan lain sebagainya. Makanya dari sekarang
silakan melaksanakan tahapan segitiga restitusi, sehingga di situ ibu bapak bisa merangkap diri sendiri posisi apa yang saya laksanakan untuk mengatasi siswa tersebut. Apakah siswa saya sebagai penghukum, manajer, teman, ataupun sebagai pembuat rasa bersalah, ataupun saya sebagai yaitu apa? Pemantau. Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri saya seperti apa dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, demikianlah definisi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Untuk itu saya tutup definisi tersebut dengan pembacaan hamdalah. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.